Selamat datang dan selamat menikmati. Alice mengatakan, apakah Jin Hyuk akan memancing Dekasus sekarang? Meskipun dirinya suka akan rencana balas dendam, kekuatannya belum kembali sepenuhnya. Semestinya dirinya tidak boleh mengatakan ini, tapi Jin Hyuk belum cukup kuat melawan Amulam. Jin Hyuk mengatakan, ini kesempatan yang bagus untuk kita. Pikirkan ini sebagai kesempatan yang langka untuk memancing mereka ke tower menengah dan melenyapkan mereka semua diam-diam. Meskipun rencana ini akan membuat dirinya dalam bahaya, ia sudah memiliki rencana. Ditambah lagi, dirinya sudah berjanji akan membantu Alice untuk balas dendam. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Alice melihat dirinya seperti itu? Pergi dan balaskan dendammu. Para vampir ketakutan melihat Alice yang sudah terlepas dari segelnya. Belus membunuh para vampir itu dan berkata, terlalu lancang bagi pengkhianat menyebut nama Alice. Kalian semua pantas mati. Amulam menyerang Alice dengan bertubi-tubi, tapi setiap serangannya tidak ada yang dapat melukai Alice. Alice mengatakan, sudah lama, Amulam. Tapi dirinya masih tidak percaya. Saat para keluarga berpaling dari dirinya karena ia menolak tawaran untuk memperluas pengaruh kita, Amulam tetap berada di sampingnya. Dan setelah semua itu, Amulam mengkhianati dirinya. Dirinya tidak akan memaafkan Amulam. Amulam menggunakan skill eksklusif Red Coffin, mengurung target dengan penghalang darah. Amulam mengatakan dirinya percaya keseimbangan tower akan menguntungkan bagi kita. Tapi pada akhirnya, Alice memilih tower daripada kita. Alice dikenal sebagai vampir terkuat di era ini. Tapi Alice memalingkan muka dari masa depan kita hanya untuk mempertahankan keseimbangan. Jika Alice ingin mengecewakan kita lagi, dirinya bersedia menyegel Alice sebanyak mungkin. Ophelia mengatakan, apakah dirinya akan berakhir? Jin Hyuk mengatakan, apa yang Ophelia katakan, Alice adalah vampir yang terkuat. Red Coffin bergetar dengan kuat dan akhirnya pecah. Alice mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Revelations of the World Creation, Combat Mode, Empress of Pure Blood. Amulam berpikir, sepertinya pembatasan sudah dilemahkan sehingga Alice dapat menggunakan Divine Skill. Alice menyerang Amulam dan berkata, karena Amulam berkata demikian, dirinya tidak akan ragu-ragu. Amulam segera beregenerasi dan berusaha untuk kabur. Jin Hyuk mengatakan, ia akan menyerahkan Amulam kepada Alice dan dirinya akan mengambil Balmung. Alice mengatakan, jangan khawatir tentang itu, dirinya belum puas menghajar Amulam. Jin Hyuk mengkombinasi beberapa item dan mendapat anti-poison. Pertahanan terhadap racun meningkat 50%. Para vampir berusaha mencegah Jin Hyuk mengambil Balmung. Saat Jin Hyuk mendekati Fafnir, muncul notifikasi. Jin Hyuk akan kehilangan 11% darah setiap detik karena efek dari racun. Para vampir yang mendekat langsung mati karena racun itu. Vampir yang lain berusaha menyerang Jin Hyuk dari jauh, tapi Ophelia membunuh vampir yang akan menyerang Jin Hyuk. Belus mengatakan, bukankah Ophelia adalah anjing dari Dekasus? Ophelia mengatakan, tidakkah Belus melihat pertarungan Alice, dirinya tidak akan berada di pihak yang kalah. Dalam muncul notifikasi, pendarahan terjadi karena efek dari racun dan pergerakan akan menurun setiap detik. Jin Hyuk mengatakan, racun ini sangat ganas, jadi mari selesaikan dalam sekali percobaan. Muncul notifikasi, penglihatan akan terganggu karena efek dari racun. Jalur mana tertutup karena efek dari racun. Dendam Fafnir menghilang dalam kegelapan tak terbatas. Semua kutukan racun sudah menghilang. Jin Hyuk mendapatkan Dragon Slayer Sword, Balmung. Amulam mengatakan dirinya berspekulasi. Walaupun ada racun, Jin Hyuk akan berhasil mendapatkan Balmung. Dan ternyata dirinya benar. Saat Alice mendekat, Amulam menghentikannya dan berkata, jika Alice maju selangkah lagi, ia akan menggorok leher Jin Hyuk dengan pedang ini. Dirinya selalu penasaran bagaimana Alice bisa lolos dari Hall of Depraved. Tapi ia rasa dirinya mengerti sekarang. Jin Hyuk pasti bukan manusia biasa. Jadi ia tidak akan mengizinkan Jin Hyuk mati dan Jin Hyuk akan merasakan kekuatan dari Dekasus. Muncul notifikasi, memulai stage dominasi pikiran. Efeknya akan meningkat 100% dikarenakan darah murni dari pengguna. Amulam mengatakan, itu mungkin terlalu berat untuk seorang manusia. Pergi dan tangkap Alice dengan kedua tanganmu.
Jin Hyuk menjulurkan lidahnya. Alice tertawa dan berkata, dirinya hampir saja percaya. Akting yang sangat bagus Jin Hyuk. Muncul notifikasi, syarat mengkopi, bebas dari kontrol pikiran Amulam. Persyaratan telah terpenuhi. Jin Hyuk berhasil mengkopi Blood Explosion. Alice menyerang Amulam dan berkata, dirinya tidak tahu bagaimana cara Jin Hyuk bisa lepas dari itu, tapi kerja bagus. Jin Hyuk mengatakan, Amulam pikir dapat mencuci pikirannya, hal yang sangat menarik. Tapi Amulam salah memilih orang, dirinya sudah banyak berhasil lolos dari skill yang lebih kompleks. Jin Hyuk menggunakan skill Blood Explosion untuk menyerang, dan Amulam berhasil menghindar. Amulam berpikir, keadaan sudah tidak menguntungkan lagi, ia harus segera menjaga jarak. Alice menggunakan skillnya dan merantai tubuh Amulam sampai tidak bergerak. Alice mengatakan, Amulam, kamu terlalu arogan. Bahkan Amulam tidak membawa senjata utamanya karena berpikir dapat mengalahkan manusia tanpa itu. Jin Hyuk mengatakan, arogansi Amulam akan membawa kekalahan. Jin Hyuk menusuk tubuh Amulam dengan balmung. Amulam mencoba beregenerasi secepat mungkin. Alice mengatakan, Amulam de Decassus, pergilah ke neraka dan tunggu dirinya di sana. Ia juga akan mengirim kepala keluarga yang lain untuk menemaninya. Serangan Alice melenyapkan Amulam sampai tak bersisa. Muncul notifikasi, Amulam de Decassus sudah mati. Jin Hyuk mendapatkan Seal of Decassus. Para vampir yang tersisa melarikan diri setelah mengetahui Amulam sudah mati. Alice mengatakan, dirinya dapat mengambil langkah untuk membalaskan dendam yang sudah ia impikan sejak lama. Ia pikir dirinya akan bahagia, tapi rasanya hampa. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Alice memasang muka seperti itu? Mari kita cari makan yang Alice suka, dan kemudian Alice akan bahagia kembali. Baiklah, mari kita pergi. Ophelia berpikir, dirinya hampir saja tidak selamat. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dirinya sudah tidak punya rumah untuk pulang. Jin Hyuk mengatakan, apa yang kamu lakukan, Ophelia? Apakah kamu tidak ikut? Kamu juga, Verzis. Muncul notifikasi, Jin Hyuk mendapatkan skill sinergi. Kondisi mengkopi menunjukkan kepada Verzis kalau Jin Hyuk memperlakukan baik teman-temannya sudah terpenuhi. Tower of Trials lantai atas, teritori para vampir. Mereka semua terkejut melihat salah satu kursi terbakar. Salah satu vampir mengatakan, itu adalah kursi kepala klan Decassus yang terbakar. Apakah Amulam sudah mati? Hastings mengatakan, ia sudah memperingatkan kalian, kalau Jin Hyuk bukanlah seseorang yang dapat diremehkan. Pengalaman dan informasi yang dia punya membuatnya seperti peramal, semua yang dia lakukan akan menghancurkan ekspektasi kalian. Jika kita membiarkan Jin Hyuk melakukan apa yang dia suka, kepala keluarga yang lain akan bernasib sama seperti Amulam. Extension, kepala keluarga Ataraxia mengatakan, manajer tingkat atas, Hastings, dirinya tidak menyangka kalau Hastings ke tempat ini hanya untuk membicarakan betapa hebat manusia itu. Berhenti menghina kita dan beritahu apa yang Hastings pikirkan. Hastings mengatakan, dirinya menyukai kepintaran Extension. Dirinya mempunyai rencana untuk menyingkirkan Jin Hyuk. Salah satu vampir mengatakan, tunggu, Hastings adalah manajer tingkat atas tower. Mengapa Hastings membantu kita? Sedangkan tugas Hastings menjaga keseimbangan kekuatan dalam tower. Hastings mengatakan, apa yang kamu katakan? Dirinya mencoba sangat keras dari yang sebelumnya untuk menjaga keseimbangan dalam tower. Verzis mengatakan, Jin Hyuk dapat menggunakan ini untuk melihat tower ranking kapanpun. Itu adalah sebuah hadiah.
jadi ambil saja. Dirinya sangat senang melihat Fafnir dan Balmung, dan itu cukup bagi dirinya. Jin Hyuk berpikir, dirinya yakin kalau kita akan bertemu lagi jika berjodoh. Tiba-tiba, Teresa datang menghampiri Jin Hyuk. Jin Hyuk bertanya, mengapa Teresa mencari dirinya? Sabina mengatakan, apa yang akan Teresa lakukan sekarang? Apakah Teresa akan melanjutkan kelas paladin miliknya? Melayani Dewa Terang akan sangat membutuhkan komitmen. Teresa akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar jika melanjutkan kelas yang kedua. Tapi Teresa akan mengorbankan banyak hal dalam hidup. Hal yang paling menyakitkan adalah Teresa tidak dapat berkeluarga. Bagi kita, yang memilih hidup dalam batasan demi tugas suci, kita hanya hidup dalam kenangan masa lalu. Teresa berpikir dirinya tidak punya pilihan jika ia ingin bertambah kuat. Tiba-tiba Sabina memeluk Teresa. Muncul notifikasi dengan otoritas Archbishop Sabina, Teresa de Laurentia, dengan terhormat dibebas tugaskan dari pasukan Holy Empire. Teresa tidak akan menerima penalti dan dibebaskan dari semua tugas Holy Empire. Sabina mengatakan, mungkin dirinya ada di posisi ini hanya untuk melakukan ini. Pergilah ke sisi orang yang Teresa inginkan. Muncul notifikasi, Teresa de Laurentia telah bergabung ke Hardcore Gamer Company. Jin Hyuk berpikir, pasti sangat sulit bagi Teresa untuk keluar dari Holy Empire. Apakah Sabina menolong Teresa? Teresa mengatakan untuk merayakan bergabungnya ia ke Hardcore Gamer Company. Tiba-tiba Teresa tidak dapat berbicara. Dark Teresa mengambil alih dan berkata, ia mengundang Jin Hyuk untuk datang ke rumahnya. Jadi mari kita berpesta untuk merayakan. Jin Hyuk mengatakan, ia mendengar kalau Teresa berasal dari keluarga bangsawan, tapi ia tak menyangka kalau Teresa sekaya ini. Teresa menyambut mereka dan berkata, selamat datang. Pasti sulit untuk bisa sampai ke tempat ini. Senang melihat kalian semua. Andrea, Wolyong, Alice, Belus, dan siapa dia? Jin Hyuk mengatakan, Teresa belum pernah melihat dia sebelumnya. Dia adalah karyawan baru kita, Ophelia. Ophelia berpikir, ada yang salah dengan manusia ini. Teresa tidak dapat mengenali dirinya yang hanya merubah bentuk kupingnya. Ayah Teresa mengatakan, dirinya bernama Dustin de Laurentia, menyambut kalian semua di kediaman Laurentia, pahlawan yang menyelamatkan Eropa. Dirinya mendengar banyak dari Teresa, dan untuk Teresa yang bertarung bersama orang seperti Jin Hyuk, ia sangat lega sebagai ayahnya. Kalau begitu, mari kita bicarakan bisnis. Kapan Jin Hyuk berencana melanjutkan hubungan yang lebih serius bersama putrinya? Teresa langsung menciduk ayahnya ke atas dan berkata, semuanya, ia perlu berbicara kepada ayahnya tentang makanan. Silahkan berkeliling, sembari menunggu yang lainnya datang. Tidak lama berselang, Yusong dan 4 budak tiba. Yusong biasanya menggerutu, tapi kali ini dia tampak jinak. Belus mengajarkan penghuni tower tentang dunia ini. Dirinya meminta Alice untuk mengajar, tapi Belus yang mengambil peran itu. Ia tidak memanggil si kembar, tapi mereka datang juga. Taemin dan Yeonhwa menjadi yang terakhir datang. Jin Hyuk mengatakan, perhatian semuanya. Kalian semua yang di sini adalah bagian dari Hardcore Gamer Company. Tidak peduli kalian suka atau tidak, kalian harus menggunakan kesempatan ini untuk mengenal satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai acara kebersamaan Hardcore Gamer Company. Saat mereka semua sedang bersenang-senang dan menikmati pesta, Jin Hyuk pergi keluar. Jin Hyuk berpikir, kelihatannya semua orang tampak akrab. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat hadiah yang didapat dari Amulam. Muncul notifikasi, menggunakan Seal of Dekasus, membuka ruang harta klan Dekasus. Jin Hyuk akan menerima satu hadiah secara acak dari dalam ruang harta. Jin Hyuk mendapatkan lukisan Where Silence Seeps. Hanya orang yang mengerti bahasa kuno yang dapat melihat nilai dari lukisan ini. Jin Hyuk berpikir, apakah ia mendapatkan ini secara acak? Meskipun keberuntungannya tinggi, ini terlihat mencurigakan. Bahasa kuno disebutkan di dalam keuntungan menaklukkan tower. Apakah dirinya benar-benar murni mendapatkan lukisan ini? Ini seperti seseorang menolong dirinya untuk melengkapi bahasa kuno. Muncul kotak pesan yang membuat Jin Hyuk terkejut. Pesan itu berisi, jadi akhirnya kamu menyadari itu, Kang Jin Hyuk.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.